Bagaimana akhirnya yang kita harus lakukan? Kalau kemudian ternyata memang betul-betul orang yang kita cintai memang tidak merespon dari apa yang kita utarakan, maka kalau sudah ditolak ikhwan, bagaimana cara menyembuhkan al-ishqu? Al-ishqu itu kesemsem berat, jatuh cinta ketika memang sudah tidak terbalas. Akhirnya orang yang antum inginkan bersanding dengan seorang lawan jenisnya, seorang laki-laki atau seorang perempuan, ada beberapa hal. Kalau itu sudah terjadi, stop, supaya kemudian tidak menderita frustasi dan depresi berkepanjangan. Apa yang harus dilakukan? Para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita ada beberapa hal. Yang pertama, tinggalkan dia dan jangan pernah mengakses berita apapun yang datang darinya. Al-ba'idu anil aini ba'idun anil qalbi. Ada sebuah kata-kata hikmah dalam bahasa Arab. Orang yang jauh di mata biasanya akan jauh dari hati. Tidak usah kemudian antum terus ikutin. Tidak, sudah cukup. Orang yang kemudian kita ingin memisahkan dari kehidupan orang yang kemudian sudah meninggalkan kita ketika tidak berjodoh dengan kita, stop, tutup semua perkara yang bisa menghantarkan kita kepada informasi yang berujung kepadanya. Hati antum, hati kita, hatinya para wanita sama. Hati kita itu kayak gelas-gelas kaca yang mudah pecah. Itu berapa menit yang lalu. Maka kemudian kalau hati kita mudah pecah, tutup semua informasi supaya setan kemudian tidak menjadi penumpang gelap dari perasaan kita yang berkecamuk disebabkan kita tidak mengikuti apa yang disampaikan di dalam petunjuk untuk menyembuhkan kesemsemnya hati kita. Stop semua informasi yang berkaitan tentang dirinya. Yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah pikirkan keburukan dari orang itu. Paham ya? Pikirkan keburukannya. Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, idza a'jabat ahadukum imra'ah falyadhkur manatina. Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan, idza a'jabatka imra'ah falyadhkur manatina. Kalau kamu itu kagum sama orang, sama seorang wanita, dan ternyata wanita itu tidak menjadi jodohmu atau laki-laki tidak menjadi jodohmu, falyadhkur, kamu ingat-ingat keburukannya. Ingat kalau tidur ngeces, ngorok, mungkin memikirkan maaf kentutnya. Maaf ya, saya dulu di pondok. Karena antum tahu kalau di pondok salah satu di antara pelanggaran berat itu berinteraksi dengan lawan jenis. Saya masih ingat ada seorang ustadz kita dari kesantrian yang selalu mengkondisikan kita supaya kita tidak sampai berinteraksi. Karena pondok tahu kalau seorang laki-laki sudah tersengat dengan virusnya cinta sebelum waktunya, maka pasti stadinya itu terganggu. Nah, saya ingat itu ada seorang ustadz tuh sering ngomong begini, kamu itu mikirin perempuan itu yang kamu pikirin apa? Sama dia itu bau, kentut, dan lain sebagainya. Dulu saya tuh ketika pertama kali dengar tuh sempat mikir kok gitu amat ya menggambarkannya. Tapi setelah saya di Fakultas Syariah itu saya mendapatkan perkataan Abdullah bin Mas'ud itu memang benar. Ternyata itu caranya para sahabat. Idza a'jabat ahadukum imra'ah falyadhkur manatina. Kalau kamu sudah kagum sama seorang perempuan atau seorang laki-laki dan tidak berjodoh dengan dirimu, ingat aja kekurangannya. Sama perempuan ketika dia mendapatkan seorang laki-laki yang tidak jodoh, ingat aja kekurangannya itu apa. Ingat aja macam-macam lah. Mungkin ketombinya, mungkin jigongnya. Loh, ini saya ngomong karena ini kan penjelasan kan, saya ngomong apa adanya. Karena saya khawatir antum itu saking jatuh cintanya mikirkan keburukan aja. Saya tidak mampu. Ini gimana? Lebay. Ya jangan gitu. Makanya kemudian akhirnya itu terapinya. Kalau kemudian kita pingin supaya kita tidak terlarut mendalam dalam krisis cinta kita yang tidak terbalas, stop hubungan itu, kemudian pikirkan keburukannya. Maka setelah kita memikirkan keburukan itu, pikirkan akibatnya kalau kita terus-terusan dalam kondisi yang semacam itu. Maaf ya, orang kalau sudah jatuh cinta terlalu berlebihan,
Padahal dia tahu bahwasanya hubungannya sudah tidak ada nasib kebaikannya dan tidak berpihak kepada dirinya. Maka itu apa yang kita lihat? Orangnya itu pasti dalam kondisi al-ishq itu, penyakit virus cinta itu. Para ulama sampai mengatakan akan menjadikan manusia itu bodoh, lupa diri. Kegiatannya itu tidak ada yang bisa menjadikan orang itu kagum. Coba kalau kita lihat orang jatuh cinta, lesu itu, orang lihat itu tidak ada yang kemudian kagum. Kelihatannya mungkin akan lihat handphone, ngecek, ngapain, stalking, terus saja kayak gitu. Akhirnya hal-hal positif yang harusnya dilakukan dalam hidupnya itu tidak dia kerjakan. Makanya ini kayak kita berpacu ini. Makanya kemudian akhirnya menjadikan apa? Kalau kita mikir semacam itu, maka akhirnya itu yang kemudian kita dapatkan dalam kualitas hidup. Makanya maaf, ada seorang bapak-bapak, saya cintai bapak ini karena Allah, tapi beliau pernah tersengat dengan penyakit kasmaran yang luar biasa. Itu saya tanya, Pak, coba deh bapak mikir. Saya tanya, bapak ini kan sudah menikah. Nih sekali lagi kita ngambil ibrah. Beliau ini orang baik insya Allah. Kita ngambil ibrah saja. Dia kesemsem dengan seorang wanita lagi setelah menikah. Saya tanya, ini saya ngomong ya, ini Pak, maaf ya, ini saya ngomong antara sama laki-laki dengan laki-laki nih. Saya tidak usah panggil Ustaz dulu Pak. Saya pengen ngomong laki-laki. Saya ngomong bapak ini, lu itu kalau ketika sudah jatuh cinta, lu yang lu lakuin apa aja? Kamu ngeliatin, ngeliatin handphone, ngecek WA, berharap bahwasanya dia tidak akan meninggalkan kamu. Betul nggak kayak gitu Pak? Beliau di ujung telepon ngomong, iya Ustaz. Tuh Pak, coba kalau kemudian itu direkam terus bapak ngeliat sendiri dan itu disaksikan sama anak. Malunya diri kita. Makanya penyakit jatuh cinta itu kalau kemudian kita tidak memikirkan akibatnya, pasti seorang laki-laki itu maskulinnya hilang. Kalau kemudian dia sudah jatuh cinta, kemudian ketika dia larut dalam cinta itu, maskulinnya hilang. Visi misi besar hidup seorang laki-laki itu menjadi berantakan gara-gara seorang wanita. Sebagaimana perempuan, dia memiliki visi misi yang besar itu hilang seketika kalau dia sudah memikirkan lesu gitu. Makanya maaf ya, tidak usah jatuh cinta sama laki-laki yang di sekitarnya. Perempuan itu kalau jatuh cinta sama bintang-bintang yang kemudian mereka idolakan, K-pop ataupun yang lainnya, itu kalau kita ngeliat tuh kadang-kadang kan lucu gitu, teriak-teriak gitu. Sampai kadang-kadang teriakannya itu membaca ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum gimana sih? Saya baca itu di IG-nya Fuad Bah. Mana Fuad Bah ada? Oh, ngelihat laki-laki nggak mahram, nggak sama muslim, nggak sama-sama mukmin, berteriak jingkrak-jingkrak kayak kemudian nggak jelas itu. Oh, baca ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum. Dan orang yang melakukan itu sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Siapa yang sadar ketika melihat kelucuan itu? Orang lain. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu menjelaskan, itu loh penyakit asmara kalau dibuat berlarut-larut itu, ya kayak gitu itu. Malulah kita ngeliat diri kita yang semacam itu. Dan akhirnya banyak masalah besar itu rontok gara-gara masalah itu. Makanya maaf ya, banyak tokoh itu biasanya dihancurkan melalui titik lemah bernama wanita. Itu yang harusnya menjadi sejarah terus berulang. Masalah perempuan itu selalu menjadi titik lemahnya dan akhirnya menjadi perkara yang bisa merontokkan kehebatan seorang laki-laki. Lalu kemudian sudah meninggalkan dia, kemudian kita memikirkan keburukannya, memikirkan akibat kalau kita sampai terlarut-larut ketika kesamsem sama dia. Yang keempat, berdoa. Ada doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Doanya Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi itu bagus banget. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, keburukan lesanku,
keburukan hatiku dan keburukan air maniku. Dengan itulah Allah akan memberikan kekuatan. Coba kita ulangi bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nah itu. Dan itu merupakan doa. Barakallahu fikum ikhwan. Jadi itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami. Saya ulang secara singkat untuk antum, cinta itu pertama kali yang meletupkan adalah Allah. Selama cinta itu tidak diarahkan pada objek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cinta itu beriringan dengan takdir yang terbaik yang Allah berikan. Yang ketiga, cinta itu kalau sudah terlalu berat itu penyakit. Dan sesungguhnya penyakitnya tidak ada obat kecuali menikah. Iya kalau itu jodoh kita. Kalau enggak, maka itu akan berlarut-larut. Semakin banyak maksiatnya ketika cinta sudah dilakukan oleh Allah, maka semakin berat untuk mengobatinya. Yang keempat, kalau antum pernah ditolak, maka fahami bahwasanya Rasulullah pun pernah ditolak oleh seorang wanita mulia yang bernama Ummu Hani. Dan kemudian yang keenam, bagaimana cara kita untuk menghilang dari orang yang menolak kita. Satu, tutup semua akses dan informasi yang mengarahkan kepada dirinya. Dua, bagaimana kita mengingat keburukan dan kejelekan-kejelekannya. Tiga, memikirkan akibat yang kita dapatkan kalau kita akhirnya menjadi orang yang tidak ada kualitas hidupnya gara-gara jatuh cinta secara berlebihan kepada seorang yang tidak menjadi jodoh kita. Yang keempat, banyak berdoa di waktu mustajab supaya Allah mengganti kita dengan sesegera mungkin.